Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syara Balkiza Al-Humaira. Di sini sekarang saya akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Murah Silu pada 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Murah Silu berganti nama Malik Al-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi seorang musafir dari Venetia, Italia, pada 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo inilah diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Sumawe, Aceh. Masa kejayaan Samudra Pasai mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahril atau Sultan Malik Al-Tahir II dengan masa kepemimpinan 1326 sampai 1345. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, Kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Dengan letaknya yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Fidi, Perak, dan lain-lain. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Pada akhirnya Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami keruntuhan di bawah raja terakhir Samudra Pasai, yaitu Sultan Zainal Abidin IV, dengan masa kepemimpinan 1514 sampai dengan 1517. Penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke Kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi, bantuan dari Kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat Kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Faktor eksternal yang membuat Kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah serangan dari Kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka membuat Kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Lalu, faktor yang ketiga yaitu karena Kesultanan Malaka berdiri. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini juga yang membuat Kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Samudra Pasai di kawasan
Malaka mulai melemah akibat dominasi sektor perdagangan kerajaan Malaka di wilayah tersebut. Penyebab terakhir yang membuat kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah adanya serangan dari Portugis pada awal abad ke-16. Pada 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah kerajaan Samudra Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.